Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya, apa kabar lu? Semoga kalian sekeluarga sehat walafiat ya, amin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Semakin banyak angka di kalender, semakin sedikit juga angka di saldo kita ya. Sesuai requestan dari kalian. Iya lur, dilanjutin ini lo, dilanjutin. Masuk kita ke Radcliffe 2 tahun 2009. Seru banget emang ya kan. Kelanjutan film pertamanya ini menceritakan tentang akhir peperangan Battle of Radcliffe yang terjadi di akhir kejayaan dinasti Han, sekaligus pembuka bagi era 3 kekaisaran atau Three Kingdoms. Seperti apakah keluar biasaan strategi pihak sekutu yang sangat keren kali ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan dari dulurku Andri John ya. Cak, dosa nggak kira-kira kalau kurban dari hasil slot? Loh, ya jelas dong dosa. Jangankan kurban, karir Anda juga bisa terancam loh kalau ketahuan main slot. Film dimulai dengan rekapan semua kejadian-kejadian penting yang dari Radcliffe bagian pertama lur. Di penghujung kekuasaan dinasti Han daratan Cina, sang kaisar terakhir yang memimpin dinasti tersebut yaitu Kaisar Xian tidak memiliki pengaruh yang kuat layaknya seorang penguasa, yang mana akhirnya terjadi perebutan kekuasaan secara perlahan-lahan oleh panglima perang dinasti Han terkuat bagian utara yaitu Cao Cao dengan mendeklarasikan peperangan terhadap dua panglima perang Han bagian selatan yang sekarang telah bersekutu. Mereka adalah Liu Bei, pemimpin provinsi Jing, juga Sun Quan, pemimpin negara Wu. Perang pun telah berkecamuk di sungai Yangtze, tepatnya dari arah belakang kastil Jurang Merah atau Radcliffe, markas jenderal negara Wu yang tegas nan bijak yaitu Zhou Yu, sekaligus kakak dari Sun Quan. Alhamdulillahnya perang di darat dimenangkan oleh pihak sekutu, meskipun Cao Cao memiliki jumlah prajurit yang jauh lebih banyak dibandingkan Liu Bei dan Sun Quan. Kemenangan itu bisa terjadi karena tokoh-tokoh hebat yang berada di pihak sekutu. Dari sisi Liu Bei ada beberapa jenderal terhebat yaitu Guan Yu, Zhang Fei, Zilong, dan penasehat serta ahli strategi militer yaitu Zhuge Liang dengan pemikiran cerdasnya. Sedangkan di pihak Sun Quan, dia memiliki jenderal Zhou Yu yang juga ahli strategi dan dibantu oleh adiknya yaitu Shang Xiang yang sekarang sedang menyusup ke markas sementara pasukan Cao Cao tepat di seberang kastil Zhou Yu. Dan inilah Jurang Merah bagian kedua. Walaupun kedua belah pihak bisa langsung memulai pertempuran karena tinggal nyebrang sungai aja lur, akan tetapi lebar sungai Yangtze sangatlah luas dan sering berkabut. Selain itu, setelah peperangan di darat, Cao Cao maupun sekutu harus mempersiapkan pasukan mereka masing-masing. Terlebih prajurit Cao Cao yang berasal dari utara mulai kehilangan semangat juang karena jauhnya jarak yang telah mereka tempuh dari utara ke selatan. Juga sungai Yangtze yang membuat mayoritas pasukan Cao Cao terkena penyakit, mulai dari sesimpel mabok laut sampai penyebaran wabah tipes yang merenggut nyawa ratusan tentara Cao Cao. Maka dari itu, untuk membangkitkan semangat pasukannya, Cao Cao pun mengadakan serangkaian kegiatan, bukan hanya latihan perang seperti biasa, namun juga kompetisi sepak bola yang disebut Cuju. Sementara itu, Shang Xiang menyamar menjadi salah satu prajurit musuh di sana dan bertemu seorang komandan bernama Su Cai yang untungnya tidak mencurigai Shang Xiang sama sekali dan malah berteman dengannya. Lalu Shang Xiang juga mengabarkan pihak sekutu via pesan burung merpati tentang keadaan armada Cao Cao yang terkena wabah tipes. Alih-alih mengkremasi jasad-jasad pasukannya yang terkena tipes, dengan brengkes dan liciknya Cao Cao mengirim mereka dengan perahu ke Jurang Merah
Karena merasa iba, warga-warga dan prajurit-prajurit sekutu pun mengangkat jasad-jasad tersebut dari perahu tanpa mengetahui jika penyakit tipes itu bisa menular lewat sentuhan. Begitu mengetahui kedatangan jasad-jasad itu, Zhuge Liang yang sudah dapat info dari pesan merpati pun langsung mengusir orang-orang yang membantu korban-korban tipes. Dan proses kremasi mayat-mayat langsung diadakan untuk memutus penularannya. Namun sayang penyakit tersebut sudah terlanjur menyebar ke beberapa pasukan sekutu, termasuk masyarakat sipil di Jurang Merah. Di lain sisi, setelah membuat ritual pengusiran penyakit, juga membuang jasad-jasad korban tipes ke pihak musuh. Dengan santuinya Cao Cao berpesta dengan pasukannya dong. Sangat tidak berkeprimanusiaan dan tidak menghormati prajuritnya yang sudah tewas, ya kan? 不能碰啊！这些都是染了伤寒病死的。是。走开！会传染的。人不离开。攻心计，就是要扰乱我们的军心。士兵接触过尸体，恐怕也有不少人被传染了。对酒当歌，人青青子衿，天下。Kiriman penyakit tipes dari Cao Cao sangat mengacaukan kondisi pasukan sekutu yang memang jauh lebih sedikit ketimbang armada musuh. Selain itu, keterbatasan obat-obatan juga membuat sekutu kesulitan menyembuhkan prajurit-prajuritnya yang tertular tipes, sehingga banyak memakan korban jiwa. Melihat situasi yang sangat memprihatinkan demi mencegah penyebaran tipes, dengan sangat terpaksa Liu Bei memutuskan untuk menarik pasukannya dari garda peperangan Jurang Merah. Sun Quan pun sempat emosi karena ide membuat persekutuan melawan Cao Cao pada awalnya dari Liu Bei sendiri. Tapi di lain sisi, Liu Bei juga punya alasan kuat. Karena jika pasukannya tetap berada di kastil tersebut, tipes pun akan terus menyebar dan membunuh prajuritnya sebanyak 20.000 orang. Sebagai jenderal perang yang mengerti keadaan, Zhou Yu pun menghormati keputusan Liu Bei yang sudah lebih senior. Tapi untungnya Jurang Merah masih memiliki seorang ahli strategi cerdas, yaitu Zhuge Liang, yang memilih untuk tetap ikut melawan Cao Cao. 此刻形势紧，当初是你一意结盟，我只剩下不到2万兵了，再这么拼下去，恐怕是什么都没了。我经过了10几年的失败，再也承受不了更大的挫折。你怎么不走？做人要信守承诺。 Di markas Cao Cao, dua jenderal perang asal selatan yang telah berkhianat dan memihak kepada Cao Cao, yaitu Cai Mao dan Zhang Yun, akan menggunakan teknologi besi pengait antar kapal untuk meminimalisir guncangan agar mencegah para pasukan utara mabok laut karena memang tidak biasa di pertempuran air. Selain itu, karena berita hengkangnya pasukan Liu Bei dari Jurang Merah sudah terdengar sampai ke pihak musuh, Cao Cao pun mengutus seorang intel yaitu Jiang Gan yang juga teman kecil dari Zhou Yu untuk memperdaya jenderal negara Wu tersebut agar menyerah dari medan perang. Namun untungnya Shang Xiang yang menguping langsung mencatat semua informasi tersebut dan segera dia kirim menggunakan merpati ke pihak sekutu. Bahkan Shang Xiang juga memperdaya temannya Su Cai supaya bisa melihat formasi kapal-kapal Cao Cao. 这样的话，我们的战船之上就不会晕船了。李过将军，替我招降他。招降？你跟周瑜是一起长大的。周瑜从小是要好的朋友。够了，别动。 Dengan mundurnya pasukan Liu Bei dari Jurang Merah, armada sekutu kehilangan kira-kira 40.000 anak panah, yang mana persediaan mereka hanya tersisa hampir 50.000 anak panah saja, dan of course tidak akan cukup dalam menghadapi pasukan Cao Cao, ya kan? Sebagai bawahan Liu Bei, dengan yakinnya Zhuge Liang berjanji akan menyiapkan 100.000 buah anak panah sesuai persiapan standar yang dibutuhkan Zhou Yu. Bahkan Zhuge Liang juga berani dipenggal jika dirinya tidak bisa mendapatkan anak panah sebanyak itu dalam waktu 3 hari. Namun di lain sisi lur, Zhuge Liang juga meminta Zhou Yu untuk berjanji menyingkirkan 2 jenderal musuh yang berkhianat, yaitu Cai Mao dan Zhang Yun, entah bagaimana caranya. Mendengar challenge tersebut, dengan yakinnya Zhou Yu pun juga berani dipenggal jika dia tidak berhasil membuat 2 jenderal itu pergi dari medan perang. 要除掉蔡瑁与张允，如果你办不到，依法处斩。如果凑不到10万，依法处斩。
Sesuai perintah Cao Cao, Jiang Gan mendatangi kastil Jurang Merah dan menemui Zhou Yu. Sebagai sohib yang berteman akrab saat kecil, Zhou Yu pun party-party kobam berdua sampai ketiduran. Lalu ketika Zhou Yu terlelap, Jiang Gan diam-diam mengambil secari kertas yang disembunyikan oleh Zhou Yu di lengan bajunya, di mana kertas tersebut adalah surat dari Jenderal Cai Mao yang mengatakan jika sebenarnya alasan Jenderal Selatan tersebut bergabung kepada pihak musuh hanyalah karena ingin memenggal kepala Cao Cao. Membaca surat tersebut, Jiang Gan pun sangat terkejut karena ternyata Jenderal Armada Laut Cao Cao adalah pengkhianat. Zhou Yu pun sempat terbangun ngelindur dan mengatakan jika dia akan melakukan sebuah trik kepada Jiang Gan. Apakah surat tersebut asli? Tentu tidak, Lur. Surat itu cuma akal-akalan buatan Zhou Yu aja untuk menepati janjinya kepada Zhuge Liang, yaitu mengusir Cai Mao dan Zhang Yun dari medan perang dengan cara mengadu domba. 降曹即将曹贼陷于麾下，我要再骗你一次，再骗你一次。 Alih-alih mempersiapkan anak panah, dengan santainya Zhuge Liang malah ongkang-ongkang kaki di pesisir sungai Yangtze semalaman sambil memperhatikan langit. Padahal tersisa 1 hari lagi untuk mendapatkan 100.000 anak panah, Lur. Setelah ajudannya berhasil menyiapkan 20 kapal dan krunya sesuai requestan Zhuge Liang, mereka pun pergi menyeberang sungai Yangtze yang berkabut menuju baris pertahanan kapal Cao Cao yang dipimpin oleh Jenderal Cai Mao dan Zhang Yun. 今天可是第2天，舰呢一直都没造吧？你要的20条船还有水军都给你准备好了。 我如我所料，大雾。什么大雾，让你弄得一头雾水。 Selama perjalanan menyeberangi sungai Yangtze, Zhuge Liang enggan menjawab setiap pertanyaan ajudannya yang ketakutan karena kapal-kapal requestan Zhuge Liang tidak dibekali persenjataan yang lengkap, hanya 20 biji dan berlayar tepat ke barisan armada kapal Cao Cao. Setelah melihat musuh, Zhuge Liang pun langsung menyuruh pasukannya menembak panah ke arah kapal pasukan Cao Cao. Tapi yang terjadi, 一字排开，放箭。 semua tembakan pun meleset dan cuma jadi bahan tertawaan pasukan Cao Cao. Hahaha, mending main panah-panahan di time zone aja, bro, kata mereka, Lur. Setelah itu Cai Mao dan Zhang Yun pun langsung memerintahkan pasukannya menghujani balik beribu-ribu anak panah ke kapal Zhuge Liang yang berada di balik kabut. Tapi ternyata一群鼠辈，收兵！凯旋，谢曹丞相赠剑，谢谢。Dan sungguh di luar nasa strategi Zhuge Liang ini ya kan, Lur. Malah farming anak panah dari musuh dong. Di samping itu ada 1 kapal Zhuge Liang yang dibiarkan hanyut begitu saja menuju kembali lagi ke markas musuh. Tapi jangan senang dulu, kalau nggak berjumlah 100.000 sesuai dengan perjanjiannya dengan Zhou Yu, tetap aja Zhuge Liang akan dipenggal. 真绝了！ Di saat yang sama, Jiang Gan telah menyampaikan surat tersebut ke Cao Cao yang berisi jika Cai Mao dan Zhang Yun berencana untuk membunuh Cao Cao secara diam-diam. Selain itu, Jiang Gan juga mendapatkan rumor jika kedua jenderal itu akan memberikan anak panah yang sangat banyak kepada pihak sekutu. Pada awalnya Cao Cao tidak percaya dengan informasi dari Jiang Gan, tapi setelah menyamakan tulisan di surat tersebut dengan tulisan tangan Cai Mao, ternyata benar-benar sama. Nggak pakai lama setelah pasukan Zhuge Liang pergi, Cao Cao pun langsung menemui Cai Mao beserta Zhang Yun dan langsung menginterogasinya. Lalu tak lama kemudian, kapal Zhuge Liang yang tadi sengaja dia tinggalkan melintasi kapal pasukan Cao Cao dan dijadikan barang bukti jika Cai Mao dan Zhang Yun adalah kaki tangan sekutu. Lalu yang terjadi, 自己完全一样，别自怜悯，完全是蔡瑁的。那是多少支箭？有10万支。
这是周瑜小儿的反击。 Dalam amarahnya, Cao Cao pun akhirnya termakan adu domba yang dibuat oleh Zhou Yu melalui surat palsu yang dia berikan ke Jiang Gan. Lalu Cai Mo beserta Zhang Yun pun langsung dipenggal. Naasnya Cao Cao telat menyadari bahwa surat tersebut memang strategi adu domba belaka agar membuatnya melakukan keputusan yang sangat-sangat keliru. Karena dengan tewasnya dua jenderal tersebut, maka tidak ada lagi ahli angkatan laut yang memimpin armada kapalnya, Mamam. Setelah itu Cao Cao pun kembali mengadakan acara minum teh dengan jajaran jenderal-jenderal dan penasehatnya sekaligus Jiang Gan. Saat itu Jiang Gan pun langsung dibunuh oleh Cao Cao menggunakan racun. Karena gara-gara dialah Cao Cao jadi ikut termakan adu domba. Sesampainya di Kastil Jurang Merah, prajurit-prajurit Zhou Yu pun mengambil semua anak-anak panah dari kapal Zhuge Liang hasil farming, yang untungnya total semua adalah 100.000 lebih 200 anak panah. Tak lama kemudian pesan merpati dari Sang Xiang juga datang dengan berita jika Cai Mao dan Zhang Yun telah dipenggal oleh Cao Cao. Dengan terpenuhinya permintaan anak panah, juga tersingkirnya dua jenderal angkatan laut musuh dari medan perang. Itu artinya perjanjian antara Zhou Yu dan Zhuge Liang telah selesai. Epik banget ya kan? Dua-duanya berani taruhan nyawa dengan hukum militer yang harus dipatuhi. Namun mereka berhasil menepati janji masing-masing dengan cara yang teramat sangat cerdas dan elegan. 一共是10.200只。诸葛先生，这是圆满完成任务啊！ 曹操已经杀了蔡瑁、张允，2、3天之内定会造尽。 Setelah itu Cao Cao yang semakin murka pun langsung menginstruksikan seluruh pasukannya bersiap menyeberang sungai Yangtze dan melancarkan penyerangan dalam 2 hari lagi. Seperti biasa, Sang Xiang akan melaporkan keadaan itu kepada pihak sekutu. Akan tetapi ketika akan menerbangkan merpatinya, penyamarannya sempat terbongkar oleh seorang prajurit yang membuatnya diserang oleh banyak prajurit-prajurit lainnya. Tapi sohibnya Su Cai yang sampai saat itu tidak mencurigainya sama sekali, mencoba menyelamatkannya dari serangan prajurit Cao Cao. 他是细作，胡说，他是我好朋友，好。住嘴！走，进来！住嘴！ Karena komandannya diserang, pasukan Su Cai pun ikut menyerang prajurit-prajurit yang berusaha mencelakai Sang Xiang dan Su Cai. Setelah terbebas dari kekacauan, Sang Xiang pun beralasan jika dia akan pulang kampung karena mendapat kabar ibunya yang sakit dari pesan merpati. Wah, bisa aja alasannya. Sebelum pergi, Sang Xiang juga meminta Su Cai untuk pulang ke kampungnya. Namun Su Cai akan tetap ikut berperang karena Cao Cao telah berjanji membebaskan pajak ke semua keluarga prajurit jika berhasil mengalahkan sekutu. Lalu setelah mengucapkan salam perpisahan dan membantu Sang Xiang kabur, ironisnya tidak ada yang tahu apakah Su Cai bisa selamat dalam perang di Jurang Merah nanti dan akan bertemu kembali dengan Sang Xiang. Nah kan, kesimpulannya apa lur? Ya, hubungan friendzone sudah ada lebih dari 1800 tahun yang lalu. Kasihan kamu Cak Su Cai, kasihan. 你也回家吧。不了，我打完仗才回去。齐高高，起兵18年来，大小百余战，我从他这是炸弹艇。 Setelah memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang dalam 2 hari ke depan, Cao Cao mengunjungi barak medis di mana penularan penyakit tipes masih belum melambat dan dokter pun menyarankan Cao Cao untuk menunda penyerangan. Akan tetapi setelah dibunuhnya 2 jenderal angkatan laut dan dirampasnya ratusan ribu anak panah oleh pihak sekutu, tidak ada lagi kata menunda peperangan. Dia pun berbicara dengan salah satu prajurit terkuatnya yang juga terkena tipes karena selalu memikirkan pulang ke kampung halaman. Mendengar itu dan melihat kondisi prajurit-prajuritnya yang merupakan orang-orang utara dan telah berjalan jauh ke arah selatan,
Cao Cao pun menaikkan moral pasukannya yang berjuang melawan sakit maupun yang masih sehat walafiat. Sebagai panglima perang, Cao Cao juga sama seperti pasukannya yang rindu dengan rumah dan keluarga mereka. Tapi bagaimanapun mereka sudah sampai di seberang markas musuh dan penyerangan harus segera dilancarkan. Karena jika menyerah sekarang, itu artinya keringat mereka selama ini, perjuangan mereka selama ini, perjalanan yang sangat jauh dari kampung menuju pesisir sungai Yangtze, hanya akan menjadi perjuangan yang sia-sia. Pertempuran yang mereka mulai dari awal harus diselesaikan hingga titik darah penghabisan. 我们一定要拿下赤壁，带着这些到家乡去，因为我还要把你们都带回家去呢。告诉家里人，我们打赢了。胜利！胜利！胜利！胜利！ Di lain sisi, alhamdulillahnya Mbak Shangxiang berhasil tiba di Kastil Jurang Merah setelah misi penyamarannya selama berminggu-minggu di markas Cao Cao. Ternyata bukan cuma memberikan update informasi mengenai situasi kemiliteran Cao Cao, namun Shangxiang juga berhasil menggambar peta markas musuh secara sangat mendetail yang selama ini dia sembunyikan di balik bajunya. Mulai dari denah barak-barak di sana, gerbang-gerbangnya, sampai formasi kapal Cao Cao. Komplit lah pokoknya lur. Wah, bisa kalah nih Cao Cao ya kan? 拉一下。这是曹军的阵营，这里是齐云阁，曹操坐镇的大帐，军内往来自如。这是水上连环阵，环环相扣，可守。 Karena Cao Cao mengetahui kondisi arah angin barat laut yang berhembus dari arah datangnya pasukannya, Cao Cao pun akan menggunakan serangan api yang pastinya bisa membakar armada Zhou dengan mudah. Sementara itu Zhou juga akan menggunakan serangan api, tapi dia khawatir karena angin memihak ke pasukan Cao Cao. Dengan tenangnya Zhuge Liang yang juga ahli membaca cuaca pun melihat langit. Lalu dia mengatakan bahwa kemungkinan besar akan ada perubahan angin dari barat laut menjadi timur laut lur. Yang mana artinya itu akan menguntungkan pihak sekutu dan pastinya api akan mudah menyebar ke seluruh armada kapal Cao Cao. Untungnya kedua jenderal angkatan laut musuh yaitu Cai Mao dan Zhang Yun yang sangat memahami cuaca sudah tewas. Jadi pihak musuh sama sekali tidak mengetahui tentang perubahan angin ke timur laut. Akan tetapi pasukan sekutu harus menunda penyerangan hingga angin timur laut benar-benar berhembus pada dini hari. 现在刮的是西北逆风，必然烧了他们自己。风向对曹军有利。 现在吹的是西北风，你看，荒黑气难遮，这都是变的征兆。唯一熟悉这里气候的蔡瑁已经被曹操杀了。 Setelah itu pasukan sekutu pun mempersiapkan persenjataan mereka, khususnya yang berhubungan dengan serangan api. Seperti membuat bom api yang sangat besar lur, sesuai dengan keinginan perwira militer bawahan Zhou yaitu Gansing. Selain itu mereka juga mengetes serangan panah api dan pastinya langsung padam karena saat itu angin barat laut masih berhembus dengan kencang. 这还差不多。你看，北风还刮得这么猛。 Ketika sedang memperhatikan latihan pasukannya, Zhou mendapat kabar yang mengejutkan bahwa istrinya Xiao Qiao diam-diam beranjak pergi ke markas Cao Cao untuk mengalihkannya agar pertempuran diundur pada dini hari, yang mana angin timur laut akan berhembus dan menguntungkan pasukan sekutu. Itu dilakukannya karena Xiao Qiao tahu bahwa Cao Cao jatuh cinta dengannya. Kan udah keji, licik, sukanya sama istri orang lagi, blok. Selain itu Xiao Qiao juga mengatakan dalam suratnya jika sebenarnya dia sudah mengandung momongan selama 3 bulan. Namun Xiao Qiao lebih memilih diam agar Zhou bisa fokus mengatur pasukan demi membawa kemenangan pada dinasti Han bagian selatan. 周郎，你在读信的时候，我已经在你的途中了，一直没有告诉你，怕你分心。这是我们的家，大家都不得去保，我又自重呢。 Sementara itu di perkemahan Liu Bei, setelah mengetahui situasi terbaru antara pasukan sekutu dan Cao Cao,
ketiga jenderal terhebat milik Liu Bei yaitu Zhang Fei, Guan Yu, dan Zilong dengan terpaksa mengambil keputusan sendiri untuk melawan kehendak Liu Bei dan kembali ke Kastil Jurang Merah untuk membantu peperangan. Mendengar itu Liu Bei pun hanya tersenyum karena sebenarnya lur, inilah strategi yang sudah direncanakannya dengan Zhou Yu empat mata saja, di mana Liu Bei berpura-pura menyerah agar kabar tersebut sampai ke Cao Cao hingga dia lengah. Lalu saat peperangan besar nanti, Liu Bei dan pasukannya akan membantu melalui jalur darat. Di lain sisi, perginya sang istri Xiao Qiao ke markas musuh pastinya membuat Zhou Yu galau, ya kan? Namun penyerangan terhadap pihak musuh harus tetap dijalankan karena angin timur laut yang menguntungkan strategi pihak sekutu hanya akan berhembus di dini hari itu. 二嫂遭到不测，你还会做君子之战吗？ Sesampainya di markas musuh, Xiao Qiao langsung menemui Cao Cao dan berbicara empat mata. Melihat lukisannya di sana, Xiao Qiao pun mengetahui jika peperangan ini dijalankan oleh Cao Cao bukan hanya untuk menguasai bagian selatan dinasti Han saja, namun juga untuk merebut Xiao Qiao. Karena dulu orang tua Cao Cao sangat menginginkan anaknya menikah dengan Xiao Qiao, si gadis cantik. Xiao Qiao pun berusaha membujuk Cao Cao untuk menghentikan peperangan karena jumlah pasukan sekutu jauh lebih sedikit dibanding Cao Cao. Akan tetapi dengan sangat tegas Cao Cao mengatakan jika dia baru akan berhenti menyerang ketika Zhou Yu bertekuk lutut dan menyerah di depan matanya. Di keputusasaannya, Xiao Qiao pun sempat mengambil pedang dan akan bundir. Tapi Cao Cao langsung menghentikan Xiao Qiao dan akan tetap melancarkan serangan terhadap pasukan sekutu. 我要让周瑜跪在我的面前投降。你已经赢了，何必再打下去呢？ 我要你看我怎么打败周瑜。 Meskipun telah gagal membujuk Cao Cao untuk menghentikan pertempuran, Xiao Qiao pun tidak kekurangan ide dan mencoba mengulur-ulur waktu dengan mengajak Cao Cao minum teh. Padahal seluruh pasukannya telah siap dan akan segera menyerang Kastil Jurang Merah. Xiao Qiao pun terus menyibukkan Cao Cao sampai akhirnya angin timur laut pun telah berhembus. Nah, bagus mbak, pinter mbak Anda. 别急，先灌汤色茶香。比较难的是煮水。华佗，叫华佗来，我头疼。 Sementara itu di Kastil Jurang Merah, seluruh armada Zhou Yu telah bersiap menyerang dan untungnya pasukan Liu Bei yang dipimpin oleh ketiga jenderalnya telah siaga di belakang markas musuh dan akan ikut menyerang Cao Cao. Melihat angin timur laut yang akhirnya berhembus, Zhou Yu pun menjelaskan strategi perangnya kepada salah satu komandannya. Pertama, 10 kapal dengan api akan membakar pasukan terdepan Cao Cao, lalu Zilong akan menyerang gerbang timur markas musuh sebagai pengalih perhatian. Sedangkan Guan Yu, Zhang Fei, dan pasukan-pasukan Liu Bei akan menggempur dari gerbang barat. Wow. 刘豫州关云长会用重兵攻击曹营西门，或赵子龙会以最快的速度进攻曹营东面。明代率领10艘火冲击曹军船阵，将正面烧开。 Setelah mengirim kabar via lampion agar pasukan Liu Bei bersiap karena angin timur laut semakin kencang, Zhou Yu pun langsung mengerahkan seluruh armada kapalnya untuk segera maju menyerang pasukan musuh. Sementara itu nampak wajah Cao Cao yang terkejut dan agak ketar-ketir melihat angin timur laut berhembus kencang ke arahnya, yang pastinya lebih menguntungkan pihak sekutu. Dan akhirnya perang antara Panglima Perang Utara yaitu Cao Cao dengan pihak sekutu pun dimulai. Setelah garda terdepan Cao Cao telah hancur, sesuai rencana dari bagian belakang markas, Zilong akan menyerang dari timur, sementara Liu Bei pasukannya dan jenderal-jenderal lainnya akan menggempur gerbang barat. Sedangkan Zhou Yu juga akan menyerbu dengan pasukannya dari gerbang utama di bagian depan.
Meskipun penyerangan dari barat dan timur berjalan dengan mulus, Lur, namun pasukan Zhou Yu yang menyerbu gerbang depan kesulitan menerobos tembok pertahanan Cao Cao yang dilindungi oleh kayu-kayu tajam dan prajurit pemanah yang sangat-sangat banyak. Sayangnya Komandan Gan Xing pun juga terkena panah. Akan tetapi dengan sisa-sisa kekuatannya, Gan Xing mengambil 2 bom besar dan berlari maju sendirian menuju gerbang musuh. Lalu yang terjadi, tembok pertahanan pun akhirnya roboh dan pasukan Zhou Yu langsung menyerbu masuk ke barak-barak di area markas. Pertempuran pun terus berlanjut sejak dini hari hingga datangnya pagi. Lalu setelah menduduki sebagian besar markas Cao Cao, barulah mereka menggunakan crossbow buatan Zhuge Liang untuk menghadapi prajurit-prajurit berkuda Cao Cao yang datang menyerang. Selain itu, drum-drum minyak juga telah disiapkan oleh pasukan sekutu dan langsung diledakkan oleh Zhou Yu. Angin timur laut yang masih terus berhembus membuat api semakin berkobar ke arah markas Cao Cao. Sementara itu pasukan sekutu masih terus maju perlahan-lahan dengan formasi Baek atau formasi berjalan dengan perisai besi layaknya seekor kura-kura. Melihat situasi perang yang semakin diungguli pasukan sekutu, Cao Cao pun masih terus menyerang meski sempat disarankan jenderalnya untuk menyerah. Di lain sisi, meskipun pasukan sekutu bisa bergerak perlahan-lahan menuju Cao Cao, tapi tetap saja semua prajurit harus terus menahan perisainya. Maka dari itu jenderal-jenderal sekutu pun akhirnya langsung turun tangan melawan prajurit-prajurit Cao Cao yang berdatangan. Cao Cao pun terus memborbardir pasukan sekutu dengan serangan panah, tombak, sampai artileri api. Lalu ketika jarak formasi Baek sudah tidak jauh dari markas Cao Cao, pasukan sekutu pun berpencar melawan sisa-sisa prajurit musuh di sekeliling mereka, juga memburu prajurit pemanah yang berjaga di tembok pelindung markas. Di antara prajurit sekutu, Sang Xiang masih memimpin pasukannya sendiri dalam menggempur pusat pertahanan terakhir Cao Cao. Tapi tiba-tiba dia melihat temannya Su Cai yang sedang mengatur prajurit-prajuritnya. Namun naas ketika Sang Xiang akhirnya bertemu lagi dengannya, Su Cai pun terkena panah dan akhirnya tewas. Su Cai, saya Pang Zhu. Pang Zhu. Di lain sisi, sekutu akhirnya berhasil menghancurkan garis pertahanan terakhir musuh dan mulai mencari Cao Cao di kastilnya. Melihat keadaan pasukannya yang semakin terdesak, jenderal-jenderal Cao Cao pun akan segera membunuh Xiao Qiao. Karena menurut mereka salah satu penyebab kekalahan pasukan utara adalah karena Cao Cao yang terpikat dengan ajakan minum teh dari Xiao Qiao yang membuat angin timur laut berhembus dan membuat pasukan Cao Cao kehilangan momentum untuk menyerang. Zhou Yu dan Zilong pun berhasil masuk ke dalam kastil musuh untuk menyelamatkan Xiao Qiao juga memburu Cao Cao. Dan yang terjadi, Zhou都督，曹贼，住口！ Zhou Yu dan Cao Cao saling menodongkan pedangnya, sementara Zhou Yu juga ditodong oleh salah satu jenderal Cao Cao. Situasi pun begitu sulit karena Zhou Yu bisa dengan mudah dibunuh. Setelah itu Sun Quan juga ikut mengarahkan anak panahnya tepat ke kepala Cao Cao.
Sudah di dalam kondisi terdesak, Cao Cao yang mengalami kekalahan masih saja arogan. Dia memaksa Liu Bei, Sun Quan, berikut jenderal-jenderal pasukan sekutu untuk menyerah agar diberi ampun atas pemberontakan mereka. Loh Pak, gimana sih Pak? Jelas mereka semua tidak akan mengiyakan permintaan Cao Cao, karena tidak ada satupun pasukan sekutu yang memberontak kepada dinasti Han. Justru mereka memerangi pasukan Cao Cao karena dialah yang berniat menguasai seluruh dinasti Han. Namun sayang, Xiao Qiao telah tertangkap dan diancam akan dibunuh oleh salah satu jenderal Cao Cao. Karena sudah terkepung musuh, Cao Cao pun memerintahkan jenderalnya untuk segera memenggal Xiao Qiao. Namun yang terjadi, 丞相，杀了他们，把他们都杀光了。只要你跪下，我就可以不杀下。 Untungnya Xiao Qiao diselamatkan oleh Zilong, sedangkan Sun Quan yang memanah Cao Cao meleset dan hanya melukai kulit kepalanya saja. Battle of Red Cliff akhirnya usai dan dimenangkan oleh pihak sekutu. Namun kedua belah pihak mengalami kerugian yang sangat besar, mulai dari material sampai korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sang Xiang pun juga hanya bisa menangisi kematian friendzone-nya Su Cai yang tewas di depan matanya. Sementara itu melihat Cao Cao yang seakan-akan diberi kesempatan hidup yang kedua oleh takdir, dengan bijak alih-alih membunuhnya, Zhou Yu pun melepaskan Cao Cao pulang ke kampung halamannya. Karena tidak ada kemenangan atau kekalahan dari pihak sekutu maupun pihak Cao Cao, karena yang mengalami kekalahan sesungguhnya adalah seluruh dinasti Han. 你从哪里来，就回到哪里去。大家都输了。 Setelah peperangan selesai, lalu persekutuan antara negara Wu dan provinsi Jing juga dibubarkan. Zhou Yu dan Xiao Qiao bertemu dengan Zhuge Liang di dekat perbatasan. Mereka pun saling mengucap salam perpisahan karena selain telah berjuang melawan penjajah bersama-sama, Zhou Yu juga menemukan teman yang sama-sama cerdas dan bijak. Akan tetapi bagaimanapun mereka berdua berasal dari kubu yang berbeda. Zhuge Liang di bawah Liu Bei dari provinsi Jing, sedangkan Zhou Yu adalah jenderal dari Sun Quan, pemimpin negara Wu. Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Zhuge dan Zhou akan bertemu di medan perang sebagai musuh. 你我总有一天要在战场上再将来的事，分久必合，合久必分。不要埋没自己，你是治国的奇才，让我结识了生死之交。天下英雄何其多，最不想惹的是你。 Pada dasarnya kedua pemimpin selatan yaitu Liu Bei dan Sun Quan memiliki misi maupun visi yang berbeda, Lur. Selain itu, Cao Cao juga masih hidup dan akan membangun kekaisarannya sendiri. Setelah Battle of Red Cliff, masa kejayaan dinasti Han pun berakhir dan daratan Cina terbagi menjadi 3 kekaisaran besar yang terkenal sebagai Three Kingdoms. Shu Han yang dipimpin oleh Liu Bei dengan misi mengembalikan ajaran hidup dari dinasti Han yang sebenarnya. Negara Wu yang dipimpin Sun Quan dengan keahlian maritimnya yang menguasai sungai Yangtze di selatan. Juga Cao Cao yang mendirikan kekaisaran Wei dan memiliki armada perang serta sistem pemerintahan yang kuat. Buyar, sebuah film yang sangat-sangat epik ya kan Lur. Pesan moralnya apa? Bahwa perang hanya akan merugikan manusia. Daripada perang melawan orang lain, mbok yo lebih baik perang melawan hawa nafsu diri sendiri Lur. Karena sejatinya itulah perang yang sesungguhnya. Asik quotes ya hari ini ya. Assalamualaikum Lur. Kalau masih belum subscribe, tak panah lo ndasmu.